Salam Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya percaya kita semua dalam berkat perlindungan dan pemeliharaan Tuhan sampai hari ini. Puji nama Tuhan, hari-hari terus berlalu dan waktu tidak akan pernah berhenti. Demikian juga hidup kita. Kita harus tetap menjalani apa yang ada di hadapan kita Bapak Ibu Saudara. Sebagai orang-orang percaya kita harus semakin yakin ketika kita melakukan firman Tuhan, kita berjalan dengan Tuhan. Amin. Ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. Dan jangan lupa Bapak Saudaraku, setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali sia-sia. Jadi berbahagialah mereka yang hidup dalam firman Tuhan, karena mereka memiliki hidup yang tidak sia-sia. Bukankah kita rindu hidup kita tidak sia-sia Bapak Ibu Saudara? Tapi kita rindu hidup kita menjadi berkat, di mana nama Tuhan semakin dimuliakan. Dan tentunya dengan melalui channel ini Bapak Ibu Saudara, saya rindu juga menjadi berkat bagi banyak orang. Dan saya rindu firman Tuhan, renungan firman Tuhan bisa dibagikan kepada yang lain. Dan jangan lupa saya memberikan saran kepada Bapak Ibu Saudara untuk bisa memberikan komentar di dalam kolom komentar. Yang memberikan komentar-komentar yang semangat, yang membangun supaya firman Tuhan ini semakin banyak orang mendengarkan dan firman Tuhan menjadi berkat. Amin. Dan jangan lupa lagi untuk like and subscribe ya, supaya dengan channel ini kita semua bisa menjadi berkat. Bapak Ibu Saudara bisa berbagi ya, mungkin bisa bertanya dan nanti bisa ada yang menjawab. Dari situ kita bisa membangun untuk channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Amin Bapak Saudaraku. Jadi dalam renungan ini mungkin jika ada kekurangan atau jika ada hal yang masih perlu digali lagi, kita juga sama-sama belajar. Karena saya rindu channel ini tidak hanya sekedar kita menerima, tapi kita bisa kembali berbagi satu dengan yang lain dan menjadi berkat. Amin. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku. Dan tahun ini adalah tahun yang baru, di mana kita harus memiliki semangat yang selalu baru. Karena saya percaya di tahun ini adalah tahun di mana kita akan mengalami kemenangan. Kita mengalami satu pembaharuan, yaitu manusia batin kita. Dan kita tidak ingin ya semakin hari hanya semakin tua menantikan kematian, tapi justru kita harus semakin semangat menantikan kehidupan yang sesungguhnya, yaitu ketika Tuhan memanggil kita. Ketika Dia datang kedua kali, kita berkata, "Aku siap Tuhan." Amin. Dan inilah kerinduan kita. Kita semakin mengenal Tuhan. Minggu lalu kita diajar bagaimana melalui penderitaan pun Tuhan mengajar kita untuk semakin mengenal Tuhan. Jadi jika hari-hari yang akan datang kita tidak tahu akan mengalami apa dan bagaimana, yang kita tahu kita menghidupi firman Tuhan, berjalan dengan Tuhan, dan tentunya kita akan berjumpa dengan Tuhan. Inilah kerinduan kita semua. Amin. Luar biasa. Mari kita akan kembali belajar firman Tuhan di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Perikop ini sangat istimewa dan saya merenungkannya ini tidak mudah. Maksudnya membutuhkan waktu yang cukup lama Bapak Ibu Saudara. Karena saya tahu bahwa ketika saya harus menyampaikan renungan ini berhubungan yang sangat dalam, pemahaman yang sangat dalam. Di situ dikatakan hidup bersama suami istri. Ya, 1 Petrus 3 ayat 1 sampai yang ke-7, di situ temanya hidup bersama suami istri. Bagaimana dua orang yang berbeda, laki dengan perempuan tentunya, bukan laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan. Ya, Tuhan ingin berkarya melalui dua insan ini, dua pribadi yang berbeda, mereka bisa menjadi satu. Dan mereka tentunya menghasilkan keturunan, yaitu keturunan ilahi. Dan ketika saya merenungkan hal ini Bapak Ibu Saudara, sungguh luar biasa. Bahwa Tuhan ingin menyingkapkan sebuah rahasia yang besar, yaitu hubungan antara pribadinya dengan kita sebagai umatnya. Jadi bukan sekedar suami istri menikah punya anak Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan juga memberikan satu rahasia yang besar. Bagaimana karya Tuhan terjadi atas hidup kita. Dan ini pun juga tergantung respon kita. Bagaimana kita meresponi apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sehingga merenungkan firman itu sungguh luar biasa. Dan kita diajar tidak hanya mau merenungkan firman Tuhan, tapi Tuhan membawa kita semakin memahami dan kita melakukan bagian kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan melihat kebenaran firman Tuhan hari ini
Saya akan bacakan firman Tuhan ini dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-7. Dalam renungan kali ini akan saya bagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama untuk istri dan kemudian yang kedua untuk suami. Mari kita akan melihat dalam ayat yang pertama. Di sini kita akan melihat tentang hal untuk istri, yaitu hal ketundukan. Ayat yang pertama berkata, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, bisa digarisbawahi, yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya, jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Jadi yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, yaitu tentang hal ketundukan. Sebagai seorang istri, Petrus mengajarkan kepada mereka supaya mereka tetap memiliki hati yang tunduk. Petrus memberitahu bagaimana seorang istri harus bertindak supaya menuntun suaminya yang belum selamat kepada Kristus. Maksudnya mereka yang tidak taat kepada Kristus. Mereka yang masih hidup sak karepe dhewe. Mereka yang punya keinginan sendiri sehingga mereka melanggar perintah Tuhan. Ya, banyak kasus dalam dunia ini, dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara, bagaimana yang laki-laki ya mereka meninggalkan istrinya. Ada juga istri yang juga meninggalkan suaminya karena berbagai macam hal. Tetapi di sini Petrus, dia mengajar kepada istri-istri untuk belajar menundukkan diri kepada suaminya dan tetap mengakui kepemimpinannya dalam keluarga. Ya, dengan cara yaitu dia harus berkelakuan murni dan saleh. Petrus mengajarkan harus berkelakuan murni dan saleh disertai sikap lembut dan tenang. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Efesus pasal 5 ayat 22 juga mengatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Ya, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Bapak Ibu Saudaraku, Petrus mengingatkan hal ini karena pada zaman itu banyak suami-suami yang memang tidak taat dengan firman Tuhan. Sehingga suami mereka menghidupi apa yang namanya keinginannya. Sehingga masalah-masalah timbul. Tetapi di sisi lain sebagai seorang istri, dia harus belajar tunduk, diajar tunduk kepada suami. Ya, ini yang Petrus sampaikan. Ini yang firman Tuhan ajarkan, Bapak Saudaraku, bagaimana seorang istri harus belajar tunduk kepada suami. Karena jelas firman Tuhan, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi intinya istri memiliki keinginan dan cita-cita dan harapan supaya suaminya ini kembali kepada Tuhan. Ya, terlepas dari banyak masalah, ya, terlepas dari banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, istri tetap diajar untuk belajar tunduk kepada suami. Ya, kemudian yang kedua, ayat yang ketiga, ini berbicara tentang perhiasan, Bapak Saudara. Biasanya istri-istri atau wanita, perempuan sukanya perhiasan. Ya, tidak menutup kemungkinan laki-laki juga bisa suka perhiasan. Tetapi Petrus di sini dia mengajar supaya istri-istri harus memperhatikan perhiasan. Dan perhiasan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Petrus. Ayat yang ketiga dikatakan, perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-epang rambut, memakai perhiasan emas atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Tetapi perhiasanmu ialah manusia batiniah yang tersembunyi dengan perhiasan yang tidak binasa, yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram, yang sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya, sama seperti Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya. Dan kamu adalah anak-anaknya jika kamu berbuat baik dan tidak takut akan ancaman. Jadi Bapak Saudaraku, berbicara tentang perhiasan ini sekali lagi. Di sini Petrus mengajarkan supaya setiap istri itu bisa mengenakan perhiasan-perhiasan yang tidak terlalu mencolok dan mahal. Dan hal ini bertentangan dengan sikap kesederhanaan yang diinginkan oleh Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara, ya, seorang istri Kristen harus bisa membawa diri dengan baik. Ya, zaman dulu mungkin kalau dikepang-kepang itu sangat mencolok bagi mereka.
Ya, wanita dandanannya sangat mencolok pada waktu itu. Tapi zaman sekarang lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Mereka rambutnya bisa dikasih warna-warni. Bahkan macam-macam ya saudara, bisa dikepang-kepang yang lain. Tapi sekali lagi Petrus ingin mengajar istri-istri Kristen, istri-istri pengikut Kristus, mereka bisa tampil, yaitu tampil dengan berdandan dengan sederhana, ya. Mereka bisa menunjukkan nilai-nilai yang baik, ya, tentang cara berpakaian dengan mengenakan perhiasan. Ya, 1 Timotius 2 ayat 9 mengatakan demikian juga hendaknya perempuan, hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Tetapi hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik, seperti yang layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi Bapak Saudaraku, bukan berarti sama sekali tidak boleh mengenakan ya, tetapi dikatakan jangan terlalu mencolok. Ya, ayat dalam 1 Timotius 2:9 ini mengatakan hendaknya perempuan berdandan dengan pantas dan sopan dan sederhana. Ya, Bapak Saudaraku, dan di sini ditekankan yaitu hendaklah ia berdandan dengan perbuatan baik. Jadi dandannya itu perbuatan baik seperti layak bagi perempuan yang beribadah. Jadi di dalam firman Tuhan mengajarkan sebagai seorang istri, dia bisa membawa diri dengan baik, tentunya dengan sikap dan perilaku sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap istri-istri Bapak Ibu Saudara. Ya, luar biasa. Sebab dalam kehidupan kekristenan yang dinilai tinggi oleh Tuhan di dalam diri seorang istri Kristen ialah sikap yang lemah lembut. Di dalam ayat yang kedua tadi dikatakan bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Ya, jadi sikap lemah lembut ini yang sangat diperlukan bagi seorang istri. Kata sifat lembut itu menggambarkan suatu sikap sederhana yang terungkap dalam kerendahan hati, ya, yang halus dan kepedulian terhadap orang lain. Kemudian Petrus juga menyampaikan dengan sikap yang tentram, yaitu membawa adem dan nyaman, ya saudara, ya, menunjuk kepada suatu sikap yang tidak riuh dan tidak menimbulkan keributan. Dengan kata lain, Allah menyatakan bahwa kecantikan yang sejati adalah soal sifat dan bukan hiasan. Jadi dalam hal ini sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, Petrus ingin memberikan pengajaran kepada kita, yaitu khususnya untuk istri-istri, supaya mereka berdandan manusia dari dalamnya. Ya, perhiasanmu adalah manusia batiniah yang membawa kepada ketentraman dan ketenangan, dan yang membawa kedamaian. Ya, mungkin tampaknya sederhana secara pakaian, secara fisik, tetapi dia bisa menunjukkan perhiasan yang dari dalam, yaitu manusia batin yang bisa menjadi berkat dan menenangkan. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini istri-istri Kristen harus tetap setia kepada Kristus dan firman-Nya. Hal yang luar biasa di dalam dunia yang dipengaruhi oleh materialisme ini. Istri-istri Kristen harus tetap kuat. Maksudnya tidak mudah terpengaruh. Ya, karena ingin pakai ini, karena ingin pakai itu, sehingga terjadi masalah. Bapak Ibu Saudaraku, gaya-gaya manipulasi, pengutamaan diri, perhatian berlebihan terhadap sesuatu, itu seringkali menjadikan istri-istri ini bisa gagal untuk menjadi istri yang baik. Sehingga Petrus ingin mengajar semua istri-istri Kristen, mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Ya, jadi dua hal ini Bapak Ibu Saudara yang diajarkan oleh Petrus ya kepada istri-istri supaya mereka memiliki ketundukan. Bagaimana mereka belajar atau diajar tunduk kepada suami. Ya, walaupun ada suami-suami yang memang tidak taat dengan firman Tuhan. Ya, ini bisa diterjemahkan yang lain, namun hati seorang istri harus ingin supaya suaminya selamat, suaminya boleh kembali kepada Tuhan. Ini yang Petrus inginkan. Ya, tunduk kepada suami ini adalah hal yang memang harus dipahami oleh para istri. Kemudian untuk perhiasan, sekali lagi perhiasanmu adalah manusia batin yang membuat suami-suami tenang, membuat suami tentram. Bahkan tidak hanya suami, bahkan seluruh keluarga dan orang-orang yang ada di sekitarnya.
Ya, ini yang diajarkan oleh Petrus kepada istri-istri, yaitu mereka yang percaya kepada Kristus. Amin, Bapak Saudaraku. Kemudian bagian yang kedua, yaitu bagian suami, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Petrus bagi suami-suami. Ya, ayat yang ke-7 mengatakan, demikian juga kamu, hei suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Ya, mereka lemah secara fisik mungkin, Bapak Saudara. Wanita itu kalah pasti dengan pria. Ya, walaupun zaman sekarang ada yang laki-laki bisa dikalahkan oleh wanita. Tapi kita tidak membahas hal itu. Hormatilah mereka, istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi sekali lagi sebagai seorang suami, Petrus mengajarkan supaya mereka hidup bijaksana. Bijaksana adalah mereka mengandalkan hikmat dari Tuhan, tidak mengambil kepentingan pribadi atau kepentingan suami sendiri, tapi suami diajar untuk memikirkan juga istri. Bahkan tidak hanya istri, juga anak-anak, keluarga mereka. Bahkan dikatakan hormatilah mereka. Suami juga harus menghormati istri sebagai teman pewaris dari kasih karunia. Ya, mereka akan menghasilkan anak, sehingga ini akan menjadi warisan, yaitu dikatakan kehidupan. Jadi teladan-teladan yang baik ini akan menjadi warisan yang luar biasa juga bagi anak-anak, Bapak Ibu Saudara. Sebagai seorang suami harus bijaksana, bisa membawa keluarga, istri dan anak-anak untuk semakin takut akan Tuhan. Amin, Bapak Saudaraku. Ya, saya juga mengingatkan, dikatakan karena supaya doamu jangan terhalang, karena ketika suami ada hal yang tidak beres dengan istrinya, ini akan menjadi penghalang dalam doa kita sebagai suami-suami. Ya, kita sebagai suami-suami harus selalu ada hubungan yang baik dengan istri-istri, supaya doa kita jangan terhalang. Ini yang Petrus maksudkan, Bapak Ibu Saudara, supaya suami istri ini memiliki hubungan, tidak hanya sekedar hubungan suami istri, tapi hubungan batin yang kuat, seperti yang Tuhan mau. Amin. Ya, kita rindu menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik. Luar biasa. Firman Tuhan dalam Efesus pasal 5 ayat 25 dikatakan, hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang, tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Ya, suami harus mengasihi istrinya seperti tubuhnya sendiri. Ini gambaran juga Kristus dengan umatnya, dengan jemaatnya, dengan gerejanya. Kristus sangat mengasihi kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Firman Tuhan jelas, sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, hubungan antara Petrus dan Efesus ini berbicara tentang sekali lagi hubungan, baik pribadi antara suami dan istri maupun hubungan kita sebagai umat Tuhan dengan pribadi Tuhan sendiri. Ini hal yang luar biasa, sehingga bagian yang terakhir akan saya tutup dalam ayat yang ke-31 sampai 33. Firman Tuhan berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlakulah, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Luar biasa, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, renungan kali ini mengingatkan kita semua, ya, yang sudah menikah tentunya sebagai suami dan istri, kita ini menjalin hubungan tidak hanya sekedar dua insan yang berbeda yang disatukan oleh Tuhan, tapi Tuhan juga mengajar supaya kita saling memahami, untuk bisa saling mengerti, untuk saling dibangun, Bapak Ibu Saudara, menjadi suami istri yang diberkati oleh Tuhan. Dan tentunya Tuhan tidak hanya sekedar memberkati anak-anak, Bapak Ibu Saudara, tapi seluruh keturunan dipelihara oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, biarlah renungan hari ini menjadikan kita tetap semangat dan bergairah. Dan tentunya saya rindu sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, kita harus tetap berkenan di mata Tuhan.
Ya, masalah boleh ada, tantangan ujian boleh ada, tapi kita harus tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita dan Dia rindu supaya kita mengambil bagian yang terbaik, yaitu saling mengasihi, saling menghormati satu dengan yang lain, dan Tuhan pasti akan bekerja dalam hidup kita, keluarga yang sudah dibangun. Dan saya juga akan berdoa bagi mereka-mereka yang akan menikah, mereka yang juga sedang bingung, sedang galau, yang mau menikah, yang belum mendapat pasangan. Saya juga akan berdoa buat mereka semuanya, supaya saudara-saudara yang mau menikah tidak takut karena masalah-masalah yang ada di depan. Tetapi yakinlah bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk menikah, berarti Tuhan punya rencana yang indah. Dan kita harus hadapi ya kenyataan ini bersama dengan Tuhan. Sekali lagi, kita menikah harus melibatkan pribadi, yaitu Tuhan. Seperti segitiga, yaitu suami istri dan Tuhan yang di atas. Dia yang berkuasa atas hidup kita, dan saya percaya kita semua pasti akan diberkati, kita akan dibawa dalam rencana Tuhan yang indah. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguduskan kami, mengingatkan kami untuk melakukan bagian kami sebagai suami, sebagai istri, supaya kami menjadi suami istri yang dipulihkan oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ampuni jika selama ini masih ada hal yang kurang dalam hidup kami. Segala kesalahan-kesalahan masa lalu, Engkau Tuhan mengampuni kami, menguduskan kami, melayakkan kami. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu, jemaat Tuhan, sebagai suami dan istri yang berkenan di mata Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami rindu ketika Engkau datang, kami kedapatan tidak bercacat celah, melainkan kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkati kami semuanya, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Kami serahkan juga kota kami, bangsa dan negara kami, seluruh pejabat petinggi, orang kuat negeri ini, presiden, wakil, para menteri, seluruh aparat negara. Kami serahkan terus dalam tangan kuasa-Mu. Kendalikanlah negara kami, bangsa kami, terlebih hidup kami semuanya, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan dimanapun. Engkau pakai kami menjadi alat-Mu yang luar biasa. Berkati Tuhan, gereja Tuhan, umat Tuhan. Mulai hari ini sampai Maranatha, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkah.